saya kalau ketemu orang sekarang ya, ketemu rekanan, ketemu teman, saya tungguin. Ayo dong, download Check One Pay. Halo, selamat datang di Jackpot dalam segmen Obsesi, obrolan seru bareng direksi. Obsesi, obrolan seru bareng direksi. Pada episode pertama ini kita kedatangan mastermind pencetus perubahan produk digitalnya Bank DKI. Selamat datang Bapak Amirul Wicaksono selaku Direktur Operasional dan Teknologi Bank DKI. Selamat datang Pak. Halo, semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Amirul atau Pak Amir, ya enak. Sama aja. Sama aja, Ya. panggilnya Pak sama aja. Panggilnya Pak Amul ya? Ya, Pak? ya, Oke, Pak Pak. Am. Iya, sekarang kita populer dengan Pak Am. Yes, the iconic to Pak Am. Okay. Everybody knows. Okay. Pak Am, Ya. Pak ini masuk ke Bank DKI officially itu di pertengahan 2021, benar Pak? Betul. Saya rupsnya itu akhir Juni ya. Akhir Juni 2021. Jadi hampir setahun Hampir di setahun. Bank DKI. Nah, setelah hampir setahun ini, aktivitas Bapak sehari-hari ini setelah menjadi bagian dari Bank DKI itu apa? Ya, banyak. 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 Yang pertama, ya saya melakukan review semua yang terkait dengan tanggung jawab saya di bidang IT dan operasional. Yes. Dan ya sehari-hari di lantai 3 jalan-jalan ke cabang, diskusi sama teman-teman, ketemu teman-teman, ngobrol santai, terus apa lagi? Rapat direksi ya sampai malam, Yes. buat planning, banyak. After work tuh pasti ada kegiatan lainnya nih. Biasanya Bapak setelah kerja tuh ngapain? Ya, saya itu waktu yang untuk bisa bisa santai itu ya Sabtu Minggu kalau tidak ada. Iya. Bahasa saya itu tugas negara. Tugas negara. Tugas Pak. ke kantor ya. Ya, olahraga. Olahraga. Saya dengar Bapak suka motor-motoran. Motor, main golf, Main golf. jalan-jalan. Jalan-jalan. Pokoknya spend time lah waktu di Ya, sini Pak ya. betul. Nah, selanjutnya Bapak ini terjun masuk ke dunia perbankan itu sudah berapa lama atau sejak tahun berapa nih Bapak? Gini, background saya itu sebenarnya dari teknik Teknik. sipil. Ya. Ini karena di Bank DKI atau di DKI saya jadi ngaku. Dulu pertama saya kerja itu di Jaya Konstruksi. Jaya Konstruksi. Ya, Beda banget ya Pak. konstruksi sebagai tukang insinyur. Tukang insinyur. Kemudian nggak berapa lama, cuma 5-6 bulan, saya masuk ke ada di BNI. BNI. Ya, BNI mulai tahun 95 masuk ke BNI. Kemudian saya itu memang di IT awalnya ya, di IT. Dan, jadi manajer, jadi sistem analis, kemudian jadi AVP itu saya waktu itu di Electronic Channel. Electronic Channel berarti e-banking ya Pak? Ya, Oke. Yes. Kemudian saya sempat ke cabang, saya sempat masuk tim transformasi, kemudian saya juga masuk kembali ke setelah e-banking, kemudian namanya jadi bisnis digital. Bisnis. Ya, kemudian saya juga ditugaskan di BNI Syariah. BNI Syariah. Oh, Bapak berarti pernah di Syariah Pernah juga di ya Syariah Pak? juga. Oke. Kemudian diajaklah ke Bank DKI. Jadi Tahun bagian lalu. dari Bank DKI ya Pak. Nah, kalau dilihat Bapak kan dari tahun 1995 ya Pak. Perbedaannya apa nih Pak yang sangat signifikan dari tahun 95 sampai di era digitalisasi ini? Ya, gini, bank itu sekarang yang dilihat teman-teman lah. Kalau saya itu generasinya generasi kata orang generasi apa? Baby boomers. Kolonial. Oh, kolonial. Generasi milenial. Yes. Nah, dulu itu kalau orang yang mengalami bank zaman dulu, bank itu ya cabang. Cabang. Orang datang ke cabang, mau transfer, mau lihat rekening pun ke cabang. Taunya teller dan customer service only ya Pak ya.
dan di mana cabangnya. Kemudian berkembang lagi bank itu ada ATM, ATM ambil duit, kemudian ATM bisa bayar. Kembang lagi ada SMS banking karena waktu dulu handphonenya belum bisa untuk internet ya Pak, belum ada internet ada ya, data ya, masuk pulsa, dan sekarang di smartphone. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan nasabah itu pun industrinya berubah. ya, Harusnya dulu tellernya banyak, CS-nya banyak, sekarang berkurang. Ya, semua dari menggunakan digital atau menggunakan elektronik. Nah, dari sisi orang-orangnya, ya orang-orangnya akhirnya berubah juga. Back office, kemudian proses-proses operation itu akan melalui digital. Jadi orangnya yang di back office semakin sedikit. banyak orang yang jualan, banyak orang teman-teman yang meng-create produk digital gitu ya. Itulah nanti perkembangan industri perbankan itu ke situ. Nanti banyak tim-tim yang bisnis prosesnya atau mengubah bisnis proses menjadi digital, kerjasama dengan fintech, kerjasama dengan bank lain, kerjasama dengan institusi lain, semuanya dengan transaksi digital. Kira-kira industrinya akan ke situ. Jadi bank yang dulu hanya untuk nyimpen duit, sekarang bank itu lebih ke transaksional. Transaksional. Jadi tidak hanya nyimpen duit, tapi duitnya untuk transaksi. Nah, jadi yang manual itu udah nggak ada nih ya? Yes. Pernah teman-teman atau sekarang nyetak buku nggak ke cabang? Orang sedikit sekali kan? Yes, males juga ya Pak ngantri juga. Mobile. Iya betul, pakai cekuan mobile. Yang kalau kita bangun tidur aja nggak perlu telepon ke kantor lain atau nggak perlu buru-buru mandi buat datang ke kantor lain, cuma buat tahu rekening korannya, karena kita udah bisa tinggal masukin PIN udah tahu. Yes. Apalagi hari-hari gajian. Oh, itu bangun tidur pagi langsung harus cek handphone. Udah masuk ke bangun gajian ya. Oke, baik Pak. Ya, berarti tadi kan saya sempat menyinggung nih kalau Bank DKI itu punya produk digital primadonanya Bank DKI nih, yaitu adalah Jekwan Pay. Ya. Ya, sebenarnya itu produk serupa tapi tak sama. Tapi dengan hadirnya Bapak di sini, itu merubah semuanya. Bahkan menurut saya tuh jauh lebih eye-catching, jauh lebih baik lagi. Nah, kalau menurut Bapak nih, dengan adanya Jekwan Pay yang baru ini, what next? Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi strategi Jekwan Pay itu malah bagian dari strategi digital ke Bank DKI ke depannya. Yang pertama, karena tuntutan kompetisi itu, kita akan perbaiki dulu antar mukanya. Antar muka itu channel-channel yang langsung berhubungan dengan nasabah. Teman-teman mungkin insan Bank DKI tahulah, kadang-kadang kita itu dinilai atau orang akan berbank itu saya bisa bertransaksi dengan apa sih? Kita punya Jekwan Mobile sudah bagus sekali, tetapi akhir-akhir ini kadang-kadang banyak keluhan-keluhan yang belum teratasi. Nah, kita melakukan perbaikan itu, berangkatnya dari Jekwan Mobile. Di Jekwan Mobile ternyata ada Jekwan Pay yang belum dimaksimalkan, sehingga strategi kita adalah Jekwan Mobile sama Jekwan Pay dipisah ya, gitu, dipisah aplikasinya. Nantinya yang Jekwan Mobile itu menjadi super apps. Super apps itu di situ apa-apa ada lah. Pokoknya kamu mau transfer, mau nyimpen duit, mau buka rekening online, mau mudah-mudahan apa sekarang yang pay letter gitu ya. Di Jekwan Mobile ada semua. Tapi yang satu itu ada namanya Jekwan Pay yang bisa dimanfaatkan semua orang untuk bertransaksi uang elektronik gitu ya, tidak harus jadi nasabah misalnya. Teman-teman yang misalnya ya memang belum punya uang untuk disimpan tapi masih perlu transaksi pakai uang elektronik, bisa download. Saya kalau ketemu orang sekarang ya, ketemu rekanan, ketemu teman, saya tungguin, ayo dong download Jekwan Pay sampai benar-benar ke registrasi. Betul, sampai ke registrasi. Cuma nggak sampai 5 menit teman-teman, oh enak ya gitu ya. Easy. Tapi ya? mereka minta tolong dong di top up gitu. Nah, top up-nya ini masih jadi tantangan. Kalau sekarang kan masih
ada biaya transfer ya. Yes, Nah, betul. ke depan mudah-mudahan top up Jack One Pay ini akan semudah teman-teman top up uang elektronik yang lain yang ada di pasar. Ya. Sebutkanlah namanya, saya nggak akan sebut sini, tapi yang sekarang digunakan oleh banyak orang itu kan top up-nya mudah. Iya, Nah, kita harus ke sana. Kira-kira itu ya strategi ke depan yang utama ya. Yes. Yang lain, infrastruktur digital di Bank DKI ini perlu kita perbaiki. Ya, betul. Ya, ada di sisi pembiayaan, kemudian cash management system, kemudian juga mungkin pembukaan rekening di cabang, tampilan cabang itu harus kita perbaiki infrastrukturnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga yang harus juga teman-teman laksanakan atau ikut berkontribusi Yes. adalah teman-teman itu merubah mindsetnya jadi mindset digital. Iya, betul. Jadi kalau digital cuma omong jualan, tapi insan Bank DKI juga belum rasa itu seperti digital, kita akan ketinggalan. Iya. Digitalnya seperti apa? Ada, kalau digital itu kan apa? Kalau bahasa Bank Indonesia itu cemuah, Cuma murah ya, benar. cepat, mudah, murah, aman, handal. Nah, kalau kita merasa mindset digital, sebenarnya juga harus seperti itu. Kita kalau kerja cepat, Yes. lah. Kalau mikir kerjaan itu koordinasi, sinergi, kolaborasi, kerjanya harus efektif, efisien. Iya, betul, Pak. Semua orang juga harus bergerak. Kalau handphone itu kan atau digital lah, kan di situ semua bergerak semua. Kalau yang satu lowbat atau aplikasinya nggak jalan, akan nggak jalan. Nah, ayo digitalisasi itu tidak hanya alatnya, tapi juga orangnya. Betul. Harus dari diri kita sendiri ya, Pak. Dan paling penting menurut saya itu kita harus mencintai produk kita sendiri. Karena kalau misalnya kita tidak mencintai produk, gimana kita mau mengedukasi orang-orang di sekitar kita? Betul. Jadi kan kita harus merasa memiliki produk itu ya, Pak. Ya. Atau gini contohnya, kalau teman-teman yang punya handphone semua, Iya, betul. Nggak ada yang punya itu, Pak. kalau lowbat, ini nggak panik nggak? Panik. Ya. Panik. Lebih kalau saya ini tipikalnya nggak ketinggalan dompet nggak apa-apa, yang Ya. penting jangan ketinggalan handphone. Betul. Nah sekarang kalau pagi-pagi ke kantor sampai kantor atau di lift, Yes. terus lihat temennya lowbat, kira-kira panik nggak? Panik, Pak. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi Nah, itu kita kan harus itu absen ya, dia. Pak. Kalau bukan lowbat tuh orangnya gitu. Oh. Kalau sampean kita teman-teman Bank DKI pagi-pagi udah kayak handphone lowbat, Iya. nah itu belum digital. Jadi harus di charge terus ya, Pak. Harus di upgrade terus ya, Pak. Enggak, berarti kita juga kan nggak akan stuck di sini aja. Jack One Pay itu adalah gebrakan awal. Oke, ya. Jadi tadi pertanyaannya Jack One Pay ya. Iya, Nah, betul. sekarang balik. Makanya aku jadi punya message ke teman-teman jangan lowbat Yes. supaya agile, supaya seperti mindset kita. Tapi kalau Jack One Pay-nya sendiri ke depan adalah akan menjadi uang elektroniknya khususnya orang Jakarta sebagai pilihan. Iya, betul. Nanti misalnya transaksi-transaksi yang menggunakan kris di pasar-pasar, di sekolah-sekolah itu harusnya Jack One Pay yang simpel tadi, Ya, ya, betul. simpel, mudah di-download, mudah di-top up, Yes. mudah betul. dipakai, bisa Yes, dipakai betul. siapa saja. Yes, betul. Berarti sama aja kayak kita mendampingi transformasi digitalnya di Jakarta ya, Pak. Ya, dengan Jack One Pay. Ini kalau saya sependapat, kalau ini menjadikan momentum untuk ke depan digitalisasi, pakailah Jack One Pay dulu. Nah, PR untuk teman-teman seperti saya tadi, setiap ketemu orang minta download. Kayak udah ke mindset gitu ya, Pak. Yes. Pokoknya Ketemu orang nasabah, tanyain. Yes. Gitu. Kalau semua sudah pakai Jack One Pay, nanti kita pindahkan ke Jack One Mobile, itu gampang. Iya, benar. Karena sudah Ya, mengenal terlebih Karena sudah dahulu. enak, sudah nyaman, terus wah, aku kayaknya buka rekeningnya Gampang nih. di Bank DKI juga. Nanti Iya. dari Jack One Pay tinggal 1 atau 2 klik bisa dapat rekening Monas Simpeda namanya sekarang. Monas Simpeda ya, Pak? Monas Simpeda digital. Monas Simpeda Digital. Yes. Oke. Bisa dibuka dari
mana saja, tidak harus ke cabang. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Ini saya excited banget. Berarti kita bakal segera launching Ya. untuk perubahan Jackpot Pay itu sendiri ya Pak. Jadi jangan mess up gitu ya. Ya. Jangan, kita tetap punya Jackpot Pay Yes. sama Jackpot Mobile. Iya. Jackpot Pay uang elektronik, Jackpot Mobile adalah mobile banking atau e-wallet. Ini super apps-nya, ini simple app. Dua-duanya bisa jalan. Oke. Nah, itu kan berarti kita ada dua nih, dari satu menjadi dua. Itu saya banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih mesti dua-dua aplikasi? Kenapa nggak satu aja gitu? Itu selain yang tadi Bapak sebutkan itu, kenapa harus ada dua? Ya, bayanginnya gini, kenapa kita harus punya mobil sama punya motor? Sama-sama untuk berkendara ya Pak? Sama-sama jalan. Kalau untuk simple jalan dekat ya pakai motor lah. Sambil di kompleks atau apa. Tapi kalau mau semuanya ada, enak, nyaman pakai mobil. Perjalanan jauh, Ya, pakai MRT gitu kan, pakai bis umum. Itu maksud saya mobil juga gitu kan. Bukan hanya mobil pribadi, tapi kira-kira perbedaannya itu. Siap Pak. Berarti Dua-duanya harus ada, dua-duanya penggunaannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. berarti sesuai dengan segmennya lah, sesuai dengan kebutuhan tadi. Kayak tadi motor dan mobil sama-sama nih buat pergi, tapi yang satu buat kendaraan buat jarak yang dekat, yang satu buat jarak yang jauh. Sama juga seperti Jackpot Pay dan dengan Jackpot Mobile. Oke. Berarti kejawab semua nih pertanyaan dari teman-teman di kantor layanan, teman-teman di kantor pusat, pasti selalu kayak gitu kan. Pasti mereka sebelum launching ini udah ada desas-desus nih, Jackpot Mobile akan menjadi dua aplikasi, bakal dipecah gitu kan. Ternyata yang memang seiring berjalannya waktu, karena kita kan bukan Jackpot Mobile juga bukan hal yang baru ya Pak. Sedang berjalan waktu kita menganalisa gitu kan sesuai dengan kebutuhan. Baik, kalau memang itu bisa jadi ada dua, kenapa mesti satu gitu ya Pak? Yes. Jadi ini juga produk yang bisa jadi engagement. Engagement itu apa? Menjalin hubungan, gitu ya, menjalin hubungan ke semua orang. Jadi sekarang itu semua orang pakai smartphone. Kalau dia punya smartphone, nanti dia bisa punya kemampuan untuk download aplikasi Jackpot Pay dengan mudah ya Pak. Dengan mudah, dengan cepat. Saya sangat setuju. Dan saya sangat excited banget nih, kapan nih launchingnya deh, sabar nungguinnya Jackpot Pay yang baru ini gitu kan. Dan saya lihat juga kayak bener-bener skinnya juga dirubah semuanya, tadinya merah sekarang jadi orange gitu ya Pak. Lebih segar ya? Lebih segar lagi kan, dan tagline-nya tuh lebih simple lagi ya. Sip. Pak, boleh dong motivasi nih buat teman-teman Bank DKI supaya kedepannya gimana nih, karena kan kita mau nggak mau Bank DKI ya walaupun kita BPD, tapi kita BPD di DKI Jakarta ya kan, kita adalah bagian dari transformasi digitalnya di daerah Jakarta. Pesan buat teman-teman insan Bank DKI untuk kedepannya, tidak hanya untuk Jackpot Pay Pak, untuk produk-produk yang lainnya juga. Untuk produk-produk yang lainnya, jadi gini, Jackpot Pay itu sudah jelas ya, simple, mudah dan sebagainya. Nah, saya pengen ngajak teman-teman bahasanya ini, lakukanlah jualan. Lakukanlah sekecil jualan. apapun. Sekecil apapun. Lakukanlah jualan sekecil apapun. Ya. Jadi semua orang harus jualan. Tidak hanya teman-teman CS, tidak hanya RM. Benar Pak. Semua harus jualan. Jualannya dengan apa? Sama, yang memang jualan produk juga, ya kan? Yang kedua, jualannya dengan kita itu harus memberikan layanan yang terbaik. Itu penting banget Pak, layanan. Itu jualan. Karena berkesan ya Pak layanan itu ya Pak. Betul. Jadi jangan berpersepsi jualan itu hanya itu tadi hard selling gitu. Tapi teman-teman memberikan layanan kepada nasabah dengan baik, itu juga jualan. Yang ketiga, ya teman-teman berkinerja yang baik. Kinerja baik, betul.
jangan lowbat. Jangan Ya, lowbat. itu juga Dilarang jualan lowbat. Oke, jualan baik. internal kan juga boleh Iya, kan. benar, Pak. Jualan internal, jualan eksternal. Yes, dilarang lowbat ya Pak. Dan tadi Bapak sempat nyinggung layanan. Saya punya pengalaman nih Pak, karena sebenarnya saya nggak tahu. Biasanya kan kalau orang itu nganggapnya karyawan Bank DKI itu pasti semua tahu tentang KJP, ya kan Pak. Once suatu hari itu saya ketemu driver taksi, saya naik taksi, dan Yes. dia nggak tahu nih saya itu adalah karyawan. Dia Bank tahu DKI. saya karyawan Bank DKI karena tujuannya ke Bank DKI. Tiba-tiba di perjalanan dia bilang, Mbak, saya terima kasih loh sama Bank DKI karena saya Bank DKI itu memudahkan saya bertransaksi pakai J1 Mobile. Itu untuk pertama kalinya saya dengar bahwasanya stranger bilang terima kasih, walaupun dia tahunya, dia kan sebenarnya nggak tahu saya ini yang produk owner J1 Mobile, dia nggak tahu, tapi dia tahu itu saya adalah karyawan Bank DKI, dan dia say thanks bahwasanya J1 Mobile itu mempermudah aktivitasnya dia. Pas saya tanya, bro, transaksi apa? Bapak itu bertransaksi KIR, pembayaran KIR. Oh, Yes. Jadi saya merasa bahwasanya oh ya ternyata produk yang kita udah build ini sangat bermanfaat ke semua segmen, nggak segmen tertentu aja gitu. Ya. Nah ini penting nih. Yes. Saya beberapa kali juga menyampaikan ini ya. Yes. Jadi teman-teman, kalau Bank DKI itu sudah eksis, itu indikatornya adalah suara atau bukan harapan, tapi persepsi dari nasabah, atau nasabah kita kan warga Jakarta ya, Iya, utamanya. Kalau warga Jakarta sudah merasa oh Bank DKI, dia butuh Bank DKI, dia merasa terlayani, itulah target kita. Gitu. Memang kita ada target angka-angka ya, target. Teman-teman pasti target lah semua. Masing-masing satuan kerja Ya, pasti punya target. ya. Yes. Tapi target utama atau indikator utama Bank DKI sudah eksis dan sudah diterima. Kalau semakin banyak orang dibilangin Bank DKI, oh top gitu. Saya juga pakai. Yes. Saya juga pakai J1 Pay. Iya, betul. Saya pakai cek card, gitu kan? Betul. Wah, pokoknya kalau sudah seperti itu berarti apa istilahnya? Tugas atau tanggung jawab kita sebagian sudah terpenuhi. Sudah Dan ibadah kita Iya, itu betul. sudah kembali gitu ya. Iya, benar Pak. Benar. Pahalanya sudah dapat gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Satu lagi nih Pak. Satu kata buat J1 Pay. Satu kata Buat buat J1 Pay. Saya bilang Kris saja ya. Kris, oke. Kris itu apa? QRIS. QRIS. Ya. QR Code Indonesian Standard. Kenapa saya bilang itu Kris? Karena J1 Pay itu pasangannya sama Kris. Itu udah nggak akan bisa Iya, kemana-mana ya, transaksi dia selalu sama Kris gitu. Bisa di scan, Yes? bisa apa? TTM. Iya, di upload Nah. QRIS-nya. Semua orang harus tahu. Jadi nggak perlu, karena kan dulu aduh ribet banget deh kalau mau scan tuh, kalau bisa kameranya nggak bisa gimana tuh rusak atau gimana. Sekarang udah ada teknologi yaitu QRIS TTM ya Pak. Yes. Tinggal di upload udah bisa transaksi pakai QRIS. Pak, tadi Bapak di awal tuh sempat ngomong, menyinggung terkait tentang motor-motoran ya. Nah, saya penasaran banget nih Pak, Bapak biasanya itu motor-motoran kemana nih? Nah, saya punya satu video. Di situ ada Bapak lagi motor-motoran sama teman-teman DKI yang lainnya. Mana? Ada? Oke, Coba kita lihat. Iya.
Ini motoran sambil ngecek cabang sama ATM. Oh gitu. Jadi sambil menyelam minum air ya, Pak? Iya, makanya Keren nih teman-teman ya, kita punya ATM, Yes. punya cabang. Kalau ATM-nya kotor, kasih tahu kita. Jelas semua wajah kita. Ini motornya Royal Enfield. Ya, kelihatan. Udah ya. Ini foto apa ini? Kelihatan layar nggak? Bisa ada nanti ada videonya karena Ya, pasti nanti teman-teman itu kan sempat diposting juga nih Pak di ID-nya Jekon Mobile, di ID-nya Bank DKI. Wah ternyata jajaran direksi kita pada main motor-motoran nih gitu kan. Lihat itu keren banget, eye catching banget tuh motor-motor gede gitu kan. Ternyata ini salah satu apa ya, part buat ngerilis stres juga walaupun sebenarnya sambil kerja juga ya Pak. Iya. Ngecek Sambil ATM, kantor ATM, layanan. nanya ke masyarakat, ketemu orang. Tapi tanya. dibuat happy gitu kan. Teman-teman Berarti- harus kalau ngobrol sebelah di bus atau di apa, sekali-kali tanya sudah punya rekening Bank DKI belum? Makanya lakukan jualan sekecil apapun, gitu kan? Lakukan jualan sekecil apapun. Jadi mulai dari jualan Jekon Pay dulu nih. Oke. Pak Am, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di segmen obsesi selanjutnya karena bakal pasti akan ada episode selanjutnya. Tapi jangan sampai obsesif ya. Obsesi baik. Obsesi saja. Obsesi aja. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Iya. Salam buat teman-teman semua. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton Jackpot dalam segmen Obsesi, obrolan seru bareng direksi. Dan juga nantikan episode-episode selanjutnya bareng bapak-bapak direksi kita. Thank you for watching. Bye-bye. Obsesi, obrolan seru bareng direksi.